Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Harun Syarif dari Sekolah Tinggi Teknologi dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gempol. Di sini saya diberi tugas dari Ibu Zakia, yaitu guru dosen bahasa Indonesia, untuk melakukan tugas podcast bersama salah satu narasumber. Di sini saya sudah mendapatkan salah satu narasumber, yaitu salah satu rekan kerja saya di salah satu perusahaan industri bir. Dia juga satu bagian dengan saya. Untuk lebih lanjut, mari kita mulai podcastnya. Oke, sekarang saya sudah bersama rekan kerja saya menjadi salah satu narasumber saya. Beliau adalah Mas Fernanda Primayuda atau biasa yang disebut Mas Nanda, yang biasa dipanggil Mas Nanda. Mas Nanda, apakah betul telah melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi? Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya dari Universitas Terbuka. Sekarang saya di bidang manajemen dan masih semester 5. Oke. Kenapa Mas Nanda bisa keinginan melanjutkan untuk pendidikan yang lebih tinggi lagi? Begini, awalnya pada saat saya sekolah SMA itu tidak ada keinginan untuk melanjutkan ke jenjang kuliah sebenarnya. Nah, cuma karena di pertengahan saya mengambil kerja di Yamaha ini, dan Yamaha ini kalau ingin karirnya bagus dan tinggi dan bisa sukses di Yamaha, itu memang harus dibutuhkan kuliah tersebut. Kenapa saya mengambil jurusan manajemen? Karena saya dulu pada saat sekolah itu suka bisnis kecil-kecilan. Nah, contohnya kayak jualan barang yang saya buat, terus bisnis dagang online juga. Jadi mungkin dengan saya kuliah di UT ini bisa menunjang karir saya di Yamaha. Gitu kurang lebihnya seperti itu. Oke. Untuk saya pertanyaan lagi, kenapa harus memilih universitas terbuka tersebut? Kenapa nggak di universitas lain? Oke, kenapa memilih universitas terbuka? Ya. Karena universitas terbukalah yang hanya bisa menerima kuliah sambil bekerja. Yang lainnya sebenarnya bisa, cuma sulit antara kerja meluangkan waktunya. Tapi kalau di UT ini sangat memang dianjurkan yang kuliah sambil kerja. Gitu. Waktunya berbeda. Kita waktu kuliahnya pun kita atur sendiri. Gitu. Terus mata pelajarannya yang kita pilih setiap kalau kita misalkan ambil TMK itu memang dipilihkan, tapi kalau kita ambil non-sipas itu terserah kita sendiri. Berapa SKS yang kita ambil, jam berapa harus kita ngerjain tugas. Sangat relevan gitu, enak kuliah di UT. Jadi untuk sistemnya itu bagaimana di UT? Apakah online saja atau bisa tatap muka atau bisa pakai aplikasi Zoom itu tersebut apa gimana? Oke, kalau terkait tentang pembelajaran perkuliahan di UT itu ada 2 sistem. Yang satunya online, yang satunya TMK. Yang online ini bakal online terus kecuali dia UAS. Kalau UAS itu tetap kita tatap muka. Nah, terus yang satunya dia ada TMK, tatap muka. Itu memang tugasnya lebih sedikit, cuma materi-materi yang dipelajari itu lebih aktual dan kita bisa tanyakan ke dosen. Kalau yang online nggak bisa, kita dosennya aja siapa kita nggak tahu. Ya udah hanya belajar dari modul gitu. Jadi sistemnya itu hanya diberi tugas-tugas begitu saja. Ya, kalau yang dari online. Kalau tatap muka kan kita bisa bertanya ketika tidak tahu. Gitu. Kalau boleh saya tahu berapa jurusan yang ada di UT? Banyak sekali. Contohnya kayak manajemen ekonomi, manajemen bisnis, terus kayak tenaga pendidikan, PGSD, terus jurusan bahasa Inggris, matematika. Cuma yang nggak ada di UT itu teknik.
nggak ada mas, sama kayak hukum-hukum itu nggak ada mas, itu kurangnya. Jadi untuk kedepannya Mas Nanda itu mengambil jurusan manajemen tersebut itu dibuat apa untuk kedepannya, cita-citanya itu gimana? Untuk kan saya sekarang bekerja di Yamaha, untuk penunjang karir juga itu misalkan saya di Yamaha sekarang masih belum sarjana. Nah, ketika diharapkan ketika sudah sarjana, mungkin S1 ini saya bermanfaat, mungkin entah nanti jenjang pangkatnya lebih cepat atau gajinya grade-nya lebih cepat. Intinya tuh sukses di pekerjaan Yamaha saat ini. Gitu. Karena kalau yang SMK itu memang kalah saing dengan yang sarjana. Gitu. Apalagi di UT. Cocok, yes. Makanya kalian kuliah di UT saja, oke? Di STT Ngempel juga. Mas Nanda, kalau sistem pendaftaran mulai dari awal itu Mas Nanda yang dulu itu bagaimana? Dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mahasiswa-mahasiswa baru itu sekitar berapa? Apakah terjangkau oleh masyarakat biasa? Apakah terjangkau juga oleh buruh-buruh pabrik atau gimana? Oke. Tolong ceritakan. Kalau misalkan mengenai biaya dan cara masuk UT sendiri, itu sebenarnya paling gampang dari semua universitas. Karena di UT itu nggak ada namanya tes-tesan, nggak ada namanya nanti sistem gagal, gugur, ya. Karena cuma kita registrasi kayak mengisi administrasi, nama, keterangan pribadi lah, sama kita bayar, udah masuk UT. Jadi mahasiswa UT secara penuh. Terus untuk mengenai biaya yang tadi yang saya tanyakan dari awal itu bagaimana? Apakah terjangkau atau lebih tinggi dari universitas lainnya atau bagaimana? Oke, kalau masalah biaya ini di UT itu sangat efisien, sangat istilahnya tuh murah banget gitu. Jadi cocok banget buat anak-anak yang memang punya uang yang di bawah standar gitu. Kalau bedanya ada dua, cuma kalau kita sistem online itu lebih murah karena kita nggak ketemu langsung sama dosen, hanya online, berbasis online, hanya perlu paketan, ya. Yang nggak punya paketan beli, oke, bondo, ya. Terus kalau yang tatap muka ini memang lebih besar karena harus ketemu dosen, bayar dosen. Itu kalau nggak salah saya tanya ke teman saya itu sekitar 3.200.000-an. Kalau yang tatap muka ya, kalau yang online tuh cuma 1.500.000 per semester. Untuk sistem yang diambil oleh Mas Nanda sekarang kan adalah sistem online-nya. Ya. Untuk pembagian waktu bekerja dan kuliah itu dalam sehari-hari Mas Nanda itu bagaimana cara mengaturnya? Oke. Ini berarti pertanyaan cara mengatur perkuliahan Dengan kerja. setiap harinya. Oke. Misalkan saya waktu kerja kan saya 2 shift. Shift pagi, shift sore. Nah, ketika shift pagi, saya pulang kerja itu langsung sudah mengerjakan tugas dari UT. Karena memang nggak ada batasan waktu kapanpun kita mengerjakan boleh. Dan di UT sendiri itu ada yang namanya pakai kuliah kalau online tuh pakai e-learning mas, aplikasinya. Nah, itu terserah kita kuliahnya kapan, ngerjain tugasnya langsung diselesaikan pada saat hari itu juga bisa. Jadi nggak harus satu hari harus selesai terus besoknya nggak juga. Jadi satu makul diselesaikan berapa makul dalam satu hari juga bisa gitu. Kalau shift sore, saya karena saya berangkatnya jam 4 sore, pulangnya jam 12 malam, jadi saya mengerjakannya pagi karena pulang kerja itu waktunya istirahat biar fresh aja gitu. Untuk yang terakhir ya, menurut Mas Nanda itu apakah kuliah ini merugikan atau malah nggak ada ruginya bagi semua orang yang ingin kuliah? Kadang kan banyak orang yang menyepelekan kuliah. Buat apa sih kuliah kalau ujung-ujungnya nganggur atau dagang atau bagaimana? Menurut Mas Nanda bagaimana dengan tanggapan-tanggapan yang seperti itu? Oke, saya jawab dulu yang tanggapan tadi ya. Kuliah atau enggak itu sebenarnya terserah pribadi masing-masing. Cuma kalau dilihat dari zaman sekarang, yang SMA itu memang kalah saing. Karena apa? Karena yang diminta oleh pemerintah itu semua kebanyakan harus sarjana. Contohnya P3K, jadi guru,
S1 nggak boleh ikut, harus sarjana dulu. Terus kalau SMA ini kita mau diangkat misalkan untuk menjadi penetapan atau lebih sukses karirnya itu sedikit gitu. Memang walaupun yang kuliah pun nggak mudah juga buat dapat kerja, 50-50 sebenarnya, cuma lebih baik kuliah karena kita di jenjang pendidikannya tuh lebih tinggi lah dari SMA, menang di karir gitu, menang di pendidikan. Itu aja sih. Oke guys, jadi ayo kuliah Ayo kuliah dulu tuh guys. Sama di mana lagi? di STT Gempol. Iya, oke, sekian dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.